Kondisi terkini dari pembatalan keberangkatan jemaah umroh asal Indonesia, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Aulia Faradina. Aulia, apakah ada rombongan jemaah umroh yang Anda pantau di sana saat ini tetap datang ke Bandara Soekarno-Hatta? Aulia? Ya, Medops, dari tadi pagi kami pantau di Terminal 3, khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ada beberapa rombongan jemaah umroh yang memang berada di Bandara Suta ini. Tetapi mereka ini adalah rombongan jemaah yang baru saja selesai menunaikan ibadah umroh dan baru pulang ke Indonesia setelah menunaikan umroh sejak beberapa hari yang lalu di Tanah Suci Mekah. Kemudian kalau untuk kondisinya di Terminal 3 ini khususnya sudah jauh lebih kondusif dibanding hari-hari sebelumnya saat ada pengumuman penangguhan izin maupun juga visa umroh dari pemerintah Saudi Arabia. Dan di sini tidak ada penumpukan jemaah umroh yang akan berangkat umroh, dan di sini juga kondisinya sudah kondusif. Ini artinya sudah ada komunikasi yang terjalin oleh pemerintah dengan pihak maskapai maupun juga pihak Biro Perjalanan Umroh serta para jemaah. Tetapi meskipun tidak ada aktivitas untuk pemberangkatan umroh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tadi kami sempat tanyakan kepada pihak informasi bahwa tetap ada penerbangan dari Jakarta menuju ke beberapa kota di Arab Saudi. Seperti misalnya hari ini tercatat ada 9 penerbangan ke kota Jeddah dari semua terminal di Bandara Suta. Kemudian ada juga 3 jadwal penerbangan dari Jakarta menuju ke kota Madinah. Tetapi tadi kami konfirmasi untuk jadwal penerbangan ini adalah jadwal penerbangan non-umroh alias untuk regular trip ataupun business trip. Misalnya saja seperti ada warga Arab Saudi yang baru saja selesai berlibur di Indonesia kemudian akan terbang kembali ke negara asalnya, seperti itu. Kemudian terkait dengan pembatalan umroh beberapa warga negara Indonesia menuju ke Arab Saudi, ini kami himpun datanya dari hasil rapat koordinasi Menteri Agama beserta kementerian lembaga terkait. Tercatat ada jumlah jemaah yang terdampak ini ada sekitar 2.300 dari 75 penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang akan melibatkan 8 maskapai penerbangan. Nah, di luar dari itu tercatat juga ada sekitar 1.600 warga negara kita jemaah umroh yang tertahan di negara ketiga pada saat itu mereka sedang transit. Dan untuk saat ini informasi dari Kementerian Agama dalam proses pemulangan kembali ke Indonesia, karena saat mereka tiba di negara untuk mereka transit ini ada informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi bahwa terjadi pembatalan untuk izin umroh maupun visa umroh selama waktu yang belum ditentukan. Dan kemudian kami juga tadi konfirmasi kepada pihak Kepala Seksi Identifikasi dan Penanganan Masalah Umroh Kementerian Agama yakni Ali Mahzumi bahwa untuk warga negara Indonesia jemaah umroh yang memang sudah terlanjur tiba di Arab Saudi sebelum waktu penangguhan ini diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi, mereka tetap bisa masuk ke wilayah negara Arab Saudi dan menjalankan ibadah umroh. Meidop. Ya, Aulia, lalu apa yang selama ini dilakukan oleh pihak penyelenggara perjalanan umroh dengan dibatalkan perizinan oleh Kerajaan Arab Saudi ini? Ya, setelah adanya informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan penangguhan izin umroh dan juga visa umroh, tentunya dari pihak Biro Perjalanan dan juga penyelenggara perjalanan ibadah umroh memberikan informasi maupun juga sosialisasi kepada jemaah mereka, baik yang sudah memang tiba di Jakarta untuk segera berangkat ke Arab Saudi maupun juga bagi para jemaah yang masih berada di daerah asalnya. Biro Perjalanan ini memberi pengertian kepada para jemaah bahwa ini adalah situasi force majeure, yang artinya adalah keadaan yang berada di luar kendali, karena memang ini secara sepihak diumumkan pada 27 Februari lalu oleh pemerintah Arab Saudi bahwa tidak boleh ada negara yang memang terdaftar diduga ada penyebaran virus COVID-19 atau virus corona ini masuk ke wilayah negara Arab Saudi. Kemudian pihak Biro Penyelenggara Umroh juga mengupayakan reschedule atau mengatur ulang jadwal serta bernegosiasi dengan pihak layanan umroh yang ada di Arab Saudi terkait dengan hotel, akomodasi, transport, dan juga konsumsi agar nantinya bisa tetap dapat dilakukan setelah penangguhan ini dicabut oleh pemerintah Arab Saudi. Dan pemerintah Indonesia pun juga menekankan kepada pihak terkait seperti Biro Perjalanan maupun juga maskapai agar tidak membebankan biaya apapun kepada jemaah umroh. Pemerintah juga terus melakukan
negosiasi maupun juga meminta kepada pemerintah Arab Saudi agar visa umroh yang telah diterbitkan kepada jemaah umroh yang sudah terdaftar ini tidak dihanguskan, melainkan ini dapat diperpanjang maupun juga diterbitkan kembali setelah nanti masa penangguhan ini dicabut oleh pemerintah Arab Saudi. Selain Indonesia, beberapa negara lain juga dicegah ataupun dilarang untuk masuk ke negara Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umroh maupun juga berziarah di Masjid Nabawi. Tidak hanya Indonesia, tapi juga ada Iran, kemudian Italia, Tiongkok, Vietnam, dan juga Thailand. Maidop. Ya, Aulia, kalau misalnya dari pihak penyelenggara ibadah umroh, apa opsi selain tadi Anda katakan reschedule? Adakah nanti opsi refund tiket atau pengembalian uang? Begitu, Aul? Iya, berdasarkan informasinya juga sempat ada opsi pemilihan dari maskapai apakah para jemaah umroh yang sudah terlanjur mendaftar ini ingin dijadwalkan ulang setelah nanti tentunya menunggu jadwal kembali setelah penangguhan itu dicabut oleh pemerintah Arab Saudi ataupun meminta refund alias pengembalian dana umroh kepada jemaah yang sudah terdaftar. Tapi kalau dilihat dari gelombang jemaah saat ini mereka tetap menunggu agar bisa tetap umroh tapi menunggu jadwal yang diatur kembali oleh Biro Perjalanan maupun juga menunggu dari masa penangguhan dari pemerintah Arab Saudi ini berakhir. Tadi sempat juga kami tanyakan kepada pihak Kementerian Agama, yaitu saat ini pemerintah pun juga sedang proses pemulangan warga negara Indonesia yang sedang berada di negara transit untuk kembali ke Indonesia dan kemudian juga mengupayakan untuk mengatur kembali jadwal umroh mereka setelah masa penangguhan yang dicabut. Maidop. Ya, berarti masih banyak calon jemaah umroh ini yang berharap nantinya bisa menjalankan ibadah umroh setelah nanti izin kemudian kembali dibuka untuk negara Indonesia. Terima kasih laporan Anda, Aulia Faradina melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.